Sifat periodik unsur itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada jari-jari atom. Terus yang kedua ada energi ionisasi. Terus ada afinitas elektron. Dan ada keelektronegatifan. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah jari-jari atom. Pengertian dari jari-jari atom itu sendiri yaitu jarak antara inti atom dengan elektron di kulit terluar. Elektron itu bisa juga dituliskan kayak gini. Nah, kalau misalkan digambarkan itu kayak gini. Misalnya ada 11 Na. Berarti kalau dikonfigurasikan kan 281. Nah, kalau digambarkan itu kayak gini. Ini ada 2 di kulit pertama. Terus ada di kulit kedua ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di kulit ketiga itu ada 1. Nah, jadi jarak antara ini inti dengan dengan elektron di kulit terluar inilah yang disebut dengan jari-jari atom. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat berdasarkan satu golongan, jari-jari atom dalam satu golongan itu seperti ini. Contohnya jari-jari atom dalam satu golongan, contohnya misalnya ada Li punya 3, terus K punya 19. Nah, kalau dikonfigurasikan 3 itu kan berarti 21. Nah, kalau K kan berarti 2881. Nah, Li ini kalau digambarkan berarti dia itu cuman punya 2 kulit. Kulit pertama isinya 2, kulit kedua isinya 1. Nah, kalau yang K ini dia punya 1, 2, 3, 4, punya 4 kulit. Intinya ini inti, kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, hal ini menunjukkan kalau misalnya semakin besar, semakin banyak kulitnya, semakin banyak kulit atom, maka jari-jari atomnya itu juga akan semakin besar. Jadi kalau dalam satu golongan itu dari atas ke bawah, kalau misalnya bisa diamati itu nomor atomnya itu semakin besar. Nomor atom semakin besar. Nah, kalau misalnya nomor atomnya semakin besar, berarti otomatis kulitnya akan semakin banyak. Kulitnya semakin banyak. Kalau kulitnya semakin banyak, maka jari-jari atomnya semakin besar. Nah, jadi saya ulangi, kalau misalnya dalam satu golongan dari atas ke bawah, semakin nomor atomnya itu semakin besar. Nah, kalau misalnya nomor atomnya semakin besar, kulitnya akan semakin banyak. Nah, kalau misalnya kulitnya semakin banyak, berarti dia jari-jari atomnya akan semakin besar. Nah, kalau misalnya sekarang dalam satu periode, jari-jari. Kalau tadi di dalam satu golongan itu bisa kelihatan dengan jelas kalau kulitnya itu beda. Nah, tapi kalau dalam satu periode itu kulitnya sama, jumlah kulitnya sama, tapi yang membedakan adalah
elektron di kulit terluarnya. Contohnya N itu 5, O itu 6. Kalau dikonfigurasikan 2, 3, lah yang 6 ini 2, 4. Nah, keduanya ini sama-sama memiliki 2 kulit. Nah, ini ada 2 kulit. Nah, yang membedakan adalah jumlah kulit di elektron terluarnya. Jumlah kulit di elektron terluarnya ini di sini ada 3, yang ini ada 4. Kalau misalkan digambarkan, jadi dia sama-sama punya, ini sini intinya, terus dia punya 2 kulit. Kulit pertama ada 2, kulit ketiga ada 3. Nah, kalau yang punyanya ini kan punyanya si N. Nah, punyanya si O itu dia sama punya 2 kulit juga. Nah, di kulit pertamanya dia ini ada 2. Nah, di kulit keduanya dia punya 4. Nah, semakin banyak elektron. Ini kan elektron, ini elektron, ini juga elektron. Semakin banyaknya elektron di kulit terluar itu, nah intinya itu juga semakin ada daya tarik. Nah, semakin banyaknya elektron di kulit terluar mengakibatkan daya tarik dari inti ke elektron terluarnya itu semakin besar. Nah, kalau semakin besar, dianya ini semakin mengecil jari-jari atomnya. Jadi kesimpulannya, jadi kalau misalnya dalam satu golongan sama satu periode itu sama-sama nomor atomnya banyak. Tapi kalau dalam satu golongan semakin banyak nomor atomnya, kulitnya itu semakin bertambah. Tapi kalau dalam satu periode itu semakin besar nomor atomnya, maka jumlah elektron di kulit terluarnya itu yang akan semakin bertambah. Nah, jadi kalau dalam satu periode semakin banyak nomor atom elektron di kulit terluar semakin banyak. Nah, kalau elektron di kulit terluar semakin banyak, daya tarik inti ke elektron terluar semakin besar. Nah, kalau misalnya dia semakin besar, maka jari-jari atomnya semakin kecil karena dia kayak mengkeret gitu. Kalau misalnya kayak gini, jadi misalnya dia semakin banyak, nanti gaya tariknya semakin besar, akhirnya jari-jari atomnya semakin mengecil. Nah, kita akan membahas beberapa soal yang ada di modul. Contohnya di soal nomor 7. Jari-jari atom ditentukan oleh jumlah kulit dan muatan inti. Faktor apa yang menyebabkan CS itu mempunyai jari-jari atom lebih besar daripada H? Nah, ini bisa dilihat dari jumlah atomnya CS. Nah, CS dan H ini kan terletak dalam satu golongan 1A. Nah, ini ada H, Lina, K, RB, CS. Jadi yang H sama CS ini terletak dalam satu golongan. Nah, tadi kalau misalnya dalam satu golongan kan nomor atomnya semakin bertambah. H ini punya 1, CS ini punya 55. Nah, dari sini sudah kelihatan karena dia terletak dalam satu golongan dan nomor atomnya CS itu lebih besar daripada H, maka
jari-jari atomnya juga akan lebih, maka jari-jari atom CS lebih besar dari H gitu. Nah, terus kalau yang 7B, faktor apa yang menyebabkan unsur Ne mempunyai jari-jari atom lebih kecil? Kenapa kok Ne memiliki jari-jari atom lebih kecil daripada Li? Nah, kalau misalnya kalian nggak hafal golongannya, bisa dikonfigurasikan. Jadi Ne itu kan 10, terus Li itu 3, jadi tinggal dikonfigurasikan. Kalau Ne 2, 8, kalau Li 3 berarti 2, 1. Nah, mereka sama-sama punya 2 kulit. Yang membedakan adalah jumlah elektron di kulit terakhir. Semakin besar elektronnya, semakin banyak elektron di kulit terakhir, berarti dia menunjukkan apa? Kalau dia ini semakin banyak elektron di kulit terakhir, maka jari-jari atomnya akan semakin kecil. Nah, terus kita bahas sedikit yang soal CaMgSr. Urutkan penurunan jari-jari atom dari yang terbesar. Nah, nanti tinggal dilihat aja nomor atomnya. Nanti saat ulangan akan disediakan nomor atom dari masing-masing unsur. Ca itu punya 20, Mg itu 12, Sr itu 38. Tinggal dikonfigurasikan satu-satu. 20 Ca berarti 2882. Kalau 12 Mg berarti 282. 38 Sr berarti 2818. 38 Sr 2818 82. Nah, dari sini sudah kelihatan yang 20 Ca ini punya kulit 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 kulit. Yang Mg punya 3 kulit. Yang Sr punya 1, 2, 3, 4, 5. Punya 5 kulit. Jadi dari sini sudah kelihatan semakin besar kulitnya, semakin banyak kulitnya, maka jari-jari atomnya semakin besar. Jadi yang paling besar adalah Sr, Ca, dan Mg. Jadi semuanya itu dapat dikerjakan dengan cara dikonfigurasikan dan dianalisis. Nah, contoh terakhir ada K G A C A. K itu punya 19, Ca 20, Ga punya 31. Dikonfigurasikan satu-satu. 19K berarti 2881. 31 Ga berarti 2818 3. 20 Ca berarti 2882. Nah, di sini punya berapa kulit? 4 kulit. Yang ini terletak 4 kulit, yang ini juga 4 kulit. Nah, karena kulitnya ini sama, kalau kulitnya sama, dia itu menandakan dia dalam satu periode. Nah, kalau tadi dalam satu periode, tinggal dilihat dari elektron di kulit terluarnya. Ini ada 1, 3, 2. Semakin banyak elektron di kulit terluar, dia akan semakin kecil jari-jari atomnya. Jadi yang paling besar jari-jari atomnya adalah yang K. Terus ada Ca, dan yang terakhir adalah Ga. Nah, tadi kalau misalnya ini kan di sini kulitnya ada 4, 3, 5. Kalau semakin banyak kulitnya ini bisa juga menandakan dia terletak dalam satu golongan. Nah, sekarang kita coba BR, RB, KR. BR memiliki 35, RB 37,
Kr36. Dikonfigurasikan satu-satu. 35 BR 28 18 7 37 RB 28 18 81. Kalau 36 KR 28 18 8. Nah, di sini dilihat jumlah kulitnya ada berapa? 1 2 3 4. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Nah, kalau seperti ini berarti yang memiliki jari-jari paling besar adalah dilihat yang kulitnya paling banyak. Di sini kan paling banyak RB, berarti RB ini yang nomor 1. Nah, karena BR sama KR ini memiliki jumlah kulit yang sama-sama 4, tinggal dibandingkan elektron di kulit terluarnya. Yang satunya 7, yang satunya 8. Berarti yang lebih besar yang mana? Tadi perlu diingat lagi, semakin banyak elektron di kulit terluarnya, maka dia jari-jari atomnya semakin kecil. Maka yang punya jari-jari atom lebih besar adalah yang BR, ini nomor 2, dan ini yang nomor 3.